Selamat pagi teman-teman main. Balik lagi sama Rangga. Dan kali ini Rangga pengen ngajak teman-teman main buat meniti sejarah. Gak cuma jalan-jalan, tapi kalian juga harus tahu sejarahnya Indonesia. Tepat di hari kemerdekaan kita yang ke-76, Rangga pengen ngajak teman-teman tahu juga ke titik nol di negara Indonesia. Tapi bukan nol yang ada di Sabang. Pengen tahu kelanjutannya kayak gimana? Tetap ikutin yuk. Sekarang Rangga mau prepare dulu buat teman-teman main di rumah. Jika pengen jalan, jangan lupa safety first. Yang pertama, kalian harus pakai helm yang proper, glove, and jacket. Tentunya jangan lupa masker, teman-teman. Ini penting banget. Yuk. Oke teman main, kita berangkat yuk. Hari ini kita akan riding ke Taman Proklamator untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Sambil gua riding mengarah ke TKP, gue bakal cerita-cerita nih di sepanjang perjalanan ke depan. So, tadi gue berangkat dari Kebon Jeruk dan sekarang gue berada di daerah Srengseng, tepatnya di Jalan Haji Kelik. Nah, di depan sebelah kanan gua ada satu hutan kota yang cukup terkenal. Di daerah ini namanya Hutan Kota Srengseng. Luas hutan kota ini katanya lebih dari 15 hektar dan punya lebih dari 10.000 pohon. Kalau temen main pengen ngabur bentar cari yang ijo-ijo, tapi nggak mau jauh-jauh, gaskenlah ke hutan kota ini. Sekarang, gua masuk ke jalan panjang nih guys. Putar balik dulu. Nah, cakep. Oke, buat para pecinta motor pasti tahu nih Jalan Panjang adalah salah satu daerah yang banyak banget jualan aksesoris motor sampai motornya juga. Nanti kapan-kapan kita belanja bareng ya guys. Kita sekarang masuk nih ke area Senayan. Seperti teman-teman ketahui, di Senayan ini ada Gelora Bung Karno dan TVRI. Gue cerita sedikit ya mengenai sejarah kedua gedung ini. Sesuai dengan namanya, stadion ini dinamai Gelora Bung Karno untuk menghormati Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pas pertama kali dibuka tahun 1962, setelah direnovasi terakhir di tahun 2017 kemarin. GBK ini jadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Gitu guys. Terus selanjutnya TVRI. Tebak-tebakan yuk, kapan pertama kali TVRI on air? Jeng jeng jeng, 24 Agustus 1962. Loh, kok tahu? Tahu lah, gue nanya Mbak Google. Oke lanjut, sekarang gue lagi ada di Jalan Jenderal Sudirman dan sebentar lagi kita akan melewati patung Jenderal Sudirman di sebelah kanan gue. Dan di sebelah kiri gue adalah stasiun Sudirman Baru yang kita bisa langsung naik kereta ke Bandara Soekarno-Hatta dengan nyaman banget. Gokil ya kalau dipikir-pikir. Negara Indonesia ini benar-benar udah maju pesat. Sesuai banget sama tema Dirgahayu tahun ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Oke, sekarang gue udah deket sama Hotel Indonesia dan Bundaran HI. Cerita lagi nih soal Hotel Indonesia. Namanya sekarang adalah Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Hotel ini guys adalah hotel bintang 5 yang pertama kali dibangun di Jakarta, Indonesia. Dan diresmiin tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden pertama kita, Soekarno. Dan hotel ini didirikan untuk menyambut Asian Games keempat di tahun yang sama. Dan punya slogan, A Dramatic Symbol of Free Nation Working Together. Kalau dipikir-pikir ya, tahun 1962 ini banyak banget kejadian keren. Dari pembukaan GBK, TVRI pertama on air, peresmian Hotel Indonesia, dan pembangunan monumen selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan dalam rangka Asian Games keempat di tahun tersebut. Gokil! Sekarang gue ngelewatin Sarinah, ini juga ada ceritanya guys.
Sarinah ini adalah mall pertama di Indonesia dan diresmikan sama Presiden Soekarno pada tahun 1963. Dan info buat yang belum tahu ya, nama Sarinah itu diambil dari nama pengasuh Presiden Soekarno pada masa kecil. Dan mall ini dimaksudkan untuk membuat pusat perbelanjaan memenuhi kebutuhan rakyat mendapatkan barang-barang murah tetapi dengan mutu yang bagus. Oke, sekarang gue di Jalan Sabang. Di sini banyak banget nih tempat makan yang asik dan hampir tiap hari macet di sini. Tapi karena ini masih dalam masa pandemi, belum bisa dine in. So, gini deh guys, lumayan lowong jalanan. Asli, gue selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkegiatan normal kembali ya. Cus, lapangan Banteng. Dulu nih, pas zaman Belanda namanya Waterloo Plain. Tahu dah bener apa kagak lafalnya. Nah, dulu pas zaman Gubernur JP Kunbangun Batavia, lapangan ini masih hutan belantara dan banyak banget binatang liar kayak macan, kijang, dan banteng. Makanya ini disebut lapangan Banteng kali ya. Nah, sekarang gue lewatin Tugu Tani nih guys. Nama aslinya patungnya ini adalah patung pahlawan. Konon Tugu ini sempat diusulin mau dirubuhin karena dianggap berkaitan dengan komunis. Tapi usul tersebut dibantah karena Tugu Tani ini merupakan simbol bermakna sejarah perjuangan ideologi bangsa Indonesia. Oke, sekarang gue di Cikini dan di sebelah kiri gue nih banyak banget kafe bertema tempo dulu yang kece-kece. Katanya sih makanan atau minumannya tuh enak-enak. Kapan-kapan kita main bareng ke situ yuk teman-teman. Nah, belok kanan dikit, sekarang kita udah sampai di lokasi kompleks Taman Proklamator. Posisinya di kiri gua nih guys. Hai teman main, akhirnya Rangga sampai juga nih. Tapi sebelum Rangga lanjut, Rangga pengen cari parkir dulu. Yuk! Hai teman-teman main di rumah, Rangga sekarang udah berada di titik nol bangsa Indonesia yang udah Rangga janjiin di video tadi ya. Kenapa dibilang titik nol? Ini merupakan sejarah bangsa Indonesia alias di kiri Rangga ini adalah rumah Presiden Soekarno yang sekarang udah dibongkar dan dijadiin tugu proklamasi teman-teman. So, sejarah ini yang membuat Rangga tuh penasaran dan pengen ngajak teman-teman main ke dalam. Tapi buat sebagai informasi teman-teman main di rumah, sekarang Rangga berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kalau dipikir-pikir rumah Soekarno gede juga ya. Kalau kita hitung tuh halamannya, gile. Ini mantep banget sih, tapi kita kan ngebalik sejarah kalau dulu tuh ini rumah Presiden Soekarno yang untuk dibacakan proklamasi bareng Bung Hatta ya, karena di dalam itu ada dua tokoh yang saling berdampingan dan di tengahnya ada bacaan teks proklamasi yang pengen banget Rangga bacain bareng-bareng buat teman-teman di rumah. Anyway, kita lanjut yuk. Rangga bakal ngejelasin di dalam kayak gimana sih. Tetap ikutin teman-teman main. Stay tune. Seperti yang teman-teman main tahu, pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan menurut buku yang Rangga baca dengan judul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Sidi Adam, Bung Karno menceritakan suasana menjelang pembacaan proklamasi di depan dan di sekitar teras rumah beliau seperti ini. Semua jalanan yang menuju rumah Bung Karno dipenuhi rakyat. Satu kendaraan menurunkan 20 mahasiswa. Mereka berada dalam kendaraan itu. Di atasnya, di tempat bagasi, di mana saja. Tetapi semuanya teratur. Tidak ada suara hiruk pikuk. Mereka telah diberitahu bahwa aku sedang sakit. Selain itu, setiap orang gugup dan tegang. Bagaimanapun, mereka menyadari harus ada rakyat berkumpul untuk mendengarkan Bung Karno menyatakan kemerdekaan mereka. Engkau tidak mungkin menyiarkan proklamasi seorang diri. Sebuah proklamasi memerlukan pendengar. Namun nih guys, pada tahun 1964, Bung Karno memilih untuk menghancurkan rumah tersebut. Konon nih guys, menurut beberapa berita yang Rangga baca di internet, ceritanya rumah tersebut dihancurkan dengan alasan melawan kecenderungan feodalisme.
Dan menurut Bung Karno, Indonesia harus dipimpin oleh ide. Jadi, di lokasi tersebut dibangunlah Gedung Pola atau yang kita kenal sekarang sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan. Dan kenapa dulu dinamain Gedung Pola? Karena kata pola itu berarti rencana. Dan rencana itu basisnya ide. Gitu guys. Ngomong-ngomong tentang Gedung Pola nih, gue mau cerita sedikit. Di dalamnya ada apa aja sih bos? Menurut bocoran yang gue dapet, di dalamnya ada dinding yang bertuliskan Pancasila. Tulisan tangan proklamasi yang diaplikasikan ke dinding di ruang pameran. Terus ada patung proklamator dan beberapa fotografi di masa perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta. Terus pas gue browsing-browsing nih, ketemu nih guys suasana di aula Gedung Pola. Keren juga ternyata. Hai teman-teman main, Rangga sekarang udah ada di Monumen Proklamasi. Ini yang Rangga sebut 0 km bangsa kita teman-teman. Tapi sayang, Rangga udah coba muter-muter mau ngajakin teman-teman main di rumah buat ikutan masuk. Sayangnya nggak bisa. Salah Rangga juga sih ya, nggak datang di tempat ini lagi PPKM kayak gini. Tapi buat teman-teman di rumah, tolong perhatikan protokol kesehatan. Buat yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Ada vaksin pertama dan vaksin kedua. Karena nextnya Rangga bakal ajak kalian buat explore ke tempat-tempat kayak gini. Terutama di hari kemerdekaan ini, Rangga pengen banget sebenarnya kita meniti sejarah. Biar tahu, gak cuman kita negara maju, tapi kita lupakan sejarah. Contohnya salah satu di belakang Rangga ini ada 2 sosok, Soekarno dan Bung Hatta. Serta di tengahnya ada bacaan proklamasi pada saat itu. Rangga pengen ngajak teman-teman itu buat baca proklamasi sama-sama tadinya, tapi sayang banget kita nggak bisa masuk. So, Rangga berharap banget teman-teman bisa menghargai sejarah. Karena biar bagaimanapun kita nggak akan seperti ini ketika kita melupakan sejarah. Biar bagaimanapun sejarah itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Oke, Rangga di sini sebelumnya udah pengen ngasih tahu ke teman-teman main, informasi kayak gini tuh sangat penting banget. Rangga bakal ajak kalian ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya, tentunya dengan hasil yang sejarah yang kece. Oke, teman-teman, Rangga pengen pamit dulu karena percuma kita nggak bisa masuk. Salam hormat dari Rangga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiknya kita kemana sih? Oke, Rangga pamit. Assalamualaikum. Salam main yuk, yuk main. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.